Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Karya dalam segmen Ada Apa Ya? Jujur ya, belakangan ini aku sendiri sudah cukup stres melihat nilai tukar rupiah yang mungkin sangat-sangat mengkhawatirkan. Tiap buka sosmed ada aja kabar soal rupiah melemah, harga barang naik, investor nunggu kepastian dan orang-orang mulai nyalain pemerintah. Tapi sekarang gue dapat update yang kurang lebih mirip dari Korea Selatan. Dan gue langsung mikir, loh Korea juga lagi begini ya? Hari ini tanggal 8 Juni 2026 ada kejadian gila banget di Korea Selatan yang bikin semua orang dari investor kakap sampai emak-emak yang lagi belanja di pasar pada panik. Kejadian ini udah resmi dikasih nama Black Monday atau Senin Kelabu. Jadi gini Tams, bayangin kalian baru buka warung pagi-pagi, tiba-tiba semua pelanggan minta uangnya balik secara paksa. Gua minta retur gitu ya. Itu yang terjadi di pasar saham Korea. Baru aja buka indeks saham Kosdaq, baru ini tempat ngumpulnya saham-saham perusahaan teknologi Korea. Langsung terjun bebas sampai minus 9% lebih. Saking parahnya aksi jual massal ini, sistem komputer bursa saham Korea sampai harus tarik rem tangan. Sistem otomatis yang namanya circuit breaker dinyalakan dan semua transaksi dihentikan dengan paksa. Nggak ada yang boleh jual, nggak ada yang boleh beli. Tapi dengerin gue Tams, pasar saham yang anjlok itu baru ujung gunung esnya doang. Masalah aslinya ada di mata uang Korean won. Nilai tukar Korean won baru aja nyentuh titik paling rendah, paling hancur sejak krisis ekonomi global tahun 2008. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebenarnya apa sih yang terjadi dengan ekonomi Korea. Kenapa investor asing pada kabur bawa duit triliunan? Dan apa hubungannya sama perang di Timur Tengah? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat orang biasa seperti kita. Oke, biar kebayang seberapa kacaunya hari ini, kita tarik mundur ke jam 9 pagi waktu Korea ya. Berarti jam 7 WIB. Jam 9 teng, bursa saham buka. Tapi bukannya pada beli saham, investor asing orang-orang luar Korea yang naruh duit gede di sana malah pada rebutan jualan. Ibarat di gedung bioskop ada yang teriak kebakaran ya, semuanya lari ke pintu keluar. Sekitar jam setengah 3 sore, 5,5 jam kemudian, angka Kosdaq udah anjlok parah. Nah, di titik ini circuit breaker tadi nyala. Buat kalian yang mungkin gak main saham, circuit breaker ini ibarat sekring listrik di rumah kalian. Kalau ada konslet atau lonjakan listrik yang bahaya, sekringnya bakal ceklek ya, biar rumahnya nggak kebakaran. Di saham juga ada kayak gitu. Kalau harganya jatuh terlalu parah dan terlalu cepat, bursa bakal dimatiin otomatis selama 20 menit biar orang-orang pada cooling down dulu dan gak makin panik jualan. Tapi masalahnya habis diistirahatin 20 menit, pas dibuka lagi, sahamnya tetap lanjut longsor sampai ditutup minus 9,08%. Dan pertanyaannya, kok bisa pada panik kayak gini? Nah, jawabannya bukan di perusahaannya, tapi di duitnya. Mata uang won lagi sakit parah. Jadi guys, bukan cuma rupiah doang ya. Kalian harus tahu Korea Selatan itu negara yang hidup dari jualan barang ke luar negeri. Beda dengan Indonesia ya. Mereka beli bahan mentah, dirakit jadi HP Samsung, mobil Hyundai atau chip komputer, terus dijual lagi. Karena model bisnisnya seperti ini, kestabilan mata uang won itu nyawa buat orang Korea. Tapi sekarang nyawanya lagi di ujung tanduk Tams. Pagi ini nilai tukar dolar ke won tembus angka 1.555. Buat yang gak biasa ngikutin kurs, angka 1.555 ini ngeri banget Tams. Why? Karena terakhir kali $1 Amerika setara 1.550-an won itu pas Maret 2009. Zaman dimana seluruh dunia lagi resesi parah. Coba kalian cek grafik ini, kelihatan banget pas titik dimana nilai won tiba-tiba ngedrop parah. Kalau kalian weekend ini pengen jalan-jalan ke Seoul dan mau nukerin dolar ke won di money changer bandara, kalian bakal dimintain sampai 1.624 won buat beli $1 doang. Duit won berasa nggak ada harganya. Saking parahnya, pemerintah dan Bank Sentral Korea sampai turun gunung. Terus siapa biang keroknya? Kenapa bisa kacau seperti ini? Ada 3 alasan logis kenapa ekonomi Korea Selatan lagi berdarah-darah. Nomor 1, bule pada bawa kabur duitnya. Tahun ini doang, investor asing udah jualan saham Kospi dan bawa keluar uang sekitar 118 triliun won. Itu won ya. Sejak bulan lalu, mereka ngeluarin duit 3 triliun won setiap hari. Nah, pas mereka jual saham Korea, mereka kan nggak mau nyimpen won dong ya, karena kan won lagi lemah banget. Why keep it? Mereka tuker balik wonnya jadi dolar. Karena semua orang rebutan jualan won buat beli dolar, harga won jadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya ngerti lah ya, hukum supply and demand very basic here. Nomor 2, perang Amerika dan Iran bikin bensin mahal. Kalian tahu nggak sih Korea Selatan itu nyaris nggak punya ladang minyak sendiri. Minyak, gas, batu bara, semuanya impor. Nah, setelah gue cari tahu, ladang minyak di Korea hanya bisa mensuplai kurang dari 1% yang diperlukan satu negara Korea Selatan. Nah, gara-gara
perang Amerika sama Iran makin panas, jalur kapal minyak di Timur Tengah jadi kacau balau, Thames. This is general knowledge. Ini apa yang kita baca di berita sehari-hari ya. Harga minyak dunia meroket karena beli minyak itu harus pakai USD, dolar Amerika. Korea harus ngeluarin won lebih banyak cuma buat beli minyak yang harganya lagi mahal-mahalnya. So, double kerugiannya. Nomor 3, duit Korea nyangkut di Amerika. Tahun lalu buat menghindarin pajak dari Amerika, perusahaan-perusahaan raksasa Korea janji mau investasi 350 miliar dolar buat bangun pabrik di Amerika. Efeknya apa? Duit dolar yang mereka dapat dari hasil jualan di luar negeri nggak dibawa pulang ke Korea untuk ditukar ke won. Duitnya ditahan di Amerika buat modal bangun pabrik. Jadi aliran dolar yang masuk ke Korea makin seret. Kalian mungkin mikir, Itu mah urusan bos-bos sama aja. salah besar, Thames. Pas hal kayak gini kejadian, yang paling kerasa efeknya itu masyarakat biasa. I think you guys would understand karena ini sedang terjadi di Indonesia juga. Orang-orang yang gajiannya pakai won tapi harga barang yang ngikutin dolar, ya karena won lagi nyungsep, semua barang impor dari luar negeri jadi mahal banget. Harga barang impor di Korea udah naik lebih dari 20%. Terakhir kali inflasi separah ini itu pas awal-awal perang Rusia sama Ukraina. Kemarin ada mantan pejabat yang bilang kalau nilai tukar yang tinggi ini harga yang harus dibayar biar ekonomi Korea bisa naik level. Waduh. Coba ngomong gitu ke bapak-bapak pekerja kantoran di Seoul yang tiba-tiba harus bayar makan siang 20% lebih mahal. Ini bukan naik level, ini namanya kecekek ya. Kalau Bank of Korea panik dan mutusin buat naikin suku bunga demi nyelamatin won, cicilan KPR rumah orang-orang bakal ikutan meroket. Bayangin, Thames, harga makanan naik, harga listrik naik, cicilan rumah itu ikutan naik, pusing pala Barbie. Nah terus nasibnya besok gimana? Bank of Korea sudah ngasih warning kalau mereka siap ikut campur tangan. But para pakar ekonomi bilang struktur negara Korea ini emang paling gampang goyah kalau perdagangan dunia lagi kacau. Selama di Timur Tengah masih pada ribut dan selama Bank Sentral Amerika belum mengambil keputusan yang jelas, won Korea masih bakal terus diombang-ambing badai. Hari ini circuit breaker emang berhasil nyetop pendarahannya, tapi besok pagi pasar saham bakal buka lagi dan jujur nggak ada yang tahu besok bakal gimana. Menurut kalian bagaimana, Thames? Apakah ini murni cuma masalah di Korea aja atau ini tanda-tanda awal kalau krisis ekonomi global bentar lagi meledak? Coba tulis pendapat kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti siapa tahu kita bisa diskusi bareng ya. Dan if you like this video, jangan lupa like, subscribe, dan share juga kepada teman-teman. Dan jangan lupa komen juga. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Segmen ada apa ya? Gua harap sih di video berikutnya won nggak tambah turun lagi ya. Amin. Annyeong. Apa kata dunia?